Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat Seconegoro. Ketemu lagi di Bincang Gizi di edisi hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, bulan kedua di tahun 2023. Masih awal tahun nih ya. Yang punya resolusi, bagaimana? Apa kabar resolusi? Resolusi sehat udah sampai mana? Kalau yang jomblo-jomblo resolusi sampai mana? Hilal jodoh udah kelihatan belum nih? Oke. Kembali lagi tadi ya di Bincang Gizi. Hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani juga sama jombloan, nggak satu malah dua, yang di samping satu, yang di depan satu. Saya akan kenalin nih narasumber saya yang hebat sekali, Mas Wiranto. Selamat pagi Mas. Pagi Mbak. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh nggak sampai sini? Jauh sih ya. Jauh dari kantor apa dari rumah? Dari kantor. Rumahnya mana Mas? Rumahnya Pemalang. Nah infonya nih, ada cowok Pemalang yang di Wonosobo, masih jomblo. Oke, Mas Wiranto pagi ini akan menemani kita di Bincang Gizi untuk kita ngobrol, kita info-info terkait dengan sesuatu yang sedang ramai dibicarakan teman-teman Puskesmas nih ya, kayaknya ya Mas ya, terkait dengan aplikasi pelan nih harusnya ngomong EPPGBM. Nah singkatannya aja udah agak panjang ya, saya juga nggak tahu itu singkatan apa, jadi nanti biar ahlinya aja yang menyampaikan. Nggak lama ya Mas ya. Pertanyaan pertama yang tadi biar jelas dulu nih, EPPGBM itu apa Mas? Oke, jadi EPPGBM itu salah satu aplikasi dari Kemenkes. Itu singkatan dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Itu yang dipakai teman-teman petugas gizi, terus kader sama bidan desa di tingkat desa. Di wilayah desa gitu di wilayah ya? kerjanya masing-masing. Oke. Kemudian sudah lama digunakan? Kalau digunakan itu kalau di Wonosobo sih sudah sudah cukup lama ya. Cuman karena memang rutinnya itu baru tahun 2022 itu kita rutin setiap bulan Februari dan Agustus. Nah tahun ini setiap bulan gitu. Tapi kalau awalnya muncul udah ada. Jadi zaman saya kuliah saya juga waktu praktek gitu kita di Puskesmas juga udah belajar itu. Itu tadi tahun 2022 itu rutinnya di bulan Februari dan sama Agustus. Itu terkait apa? Penimbangan serentak. Jadi karena kan kita melakukan penimbangan serentak setiap bulan Februari, ini bulan ini ya, dilakukan lagi Februari dan Agustus. Nah kemudian hasil dari penimbangan serentak itu kemudian dicatat dan dilaporkan melalui aplikasi yang namanya EPPGBM. Per tahun 2022, tapi mulai ini terus dia per bulan. Sekarang per bulan. Jadi semua pelaporan dan pencatatan gizi itu semua kita pakai aplikasi yang namanya EPPGBM. Sebenarnya namanya Si Gizi Terpadu. Aplikasi besar. Jadi wadahnya itu namanya Si Gizi Terpadu, Sistem Informasi Gizi Terpadu. Itu dari Kemenkes. Nah, di dalamnya itu ada EPPGBM. Kemudian kalau di rumah sakit pakai Pelita Kesmas itu ada Tata Laksana Gizi Buruk, namanya aplikasi Pelita Kesmas. Cuman orang nyebutnya gampangnya tuh EPPGBM karena lebih dikenal EPPGBM. Jadi Si Gizi Terpadu itu adalah wadah yang besar, induknya. Di dalamnya ada anakan-anakannya. Nah, itu salah satunya EPPGBM. EPPGBM itu yang digunakan untuk teman-teman di wilayah Puskesmas gitu. Kalau yang di rumah sakit yang di rumah sakit Puskesmas, kalau yang khusus untuk rawat jalan, rawat inap yang tata laksana gizi buruk itu namanya Pelita Kesmas. Gitu. Tapi orang nyebutnya ya masukin ke EPPGBM gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih karena memang lebih dikenalnya EPPGBM. Oke. Ini pemanasan yang sudah luar biasa, bikin kemeringet ya di depan Mas Adit udah ketawa-ketawa dulu. Jadi biar agak dingin, kita break dulu satu lagu dari Mario Geklo ya. Ya, kita tunggu ya. Kita ketemu lagi, tetap stay tune di Sonegoro FM 107,3 atau bisa juga nanti akan tayang di YouTube RSUD Wonosobo. Yang pengen tanya boleh banget nanti tentang aplikasi ini tadi ya, EPPGBM, nanti bisa tanya di bisa DM di Instagram @gizi_seconegoro atau @rsud Wonosobo. Kalau yang misalnya kepengen japri-japri juga boleh, bisa tanya, kirim WA ke nomor 081233949171. Tetap stay tune dan nanti kita akan kembali.
Bincang Gizi Conegoro FM 107,3. Udah minum, udah agak seger, jadinya bisa agak nggak belibet ya untuk ngomong aplikasi ini gitu kan. Nah, terkait ini adalah aplikasi, kan kita kepengen tanya nih, kalau aplikasi itu di dalamnya biasanya itu kan banyak lah. Untuk aplikasi EPPGBM ini di dalamnya ada informasi apa saja atau kita bisa mengakses apa aja? Oke, kalau di EPPGBM itu kita bisa ngentri data balita, kemudian data ibu hamil, ibu nifas sama remaja putri. Balita, ibu hamil, nifas sama remaja putri. Nah itu mulai dari identitasnya kita masukkan, kemudian hasil pengukuran juga kita masukkan. Nah nanti dari data yang kita masukkan tersebut, hasil pengukuran, pemeriksaan dan lain sebagainya itu, nanti kita dapat laporannya. Hasilnya kayak gimana, misal balita, berarti kita inputkan hasil penimbangan setiap bulan, nanti kita bisa ngelihat, oh balita ini status gizinya seperti apa, status pertumbuhannya seperti apa. Kemudian kita juga bisa ngelihat rekapan data satu wilayah, misalnya di desa, berarti kita bisa ngelihat rekapan satu wilayah desa tersebut, kira-kira yang misalnya status gizinya gizi buruk ada berapa, gizi kurang ada berapa, kayak gitu. Bahkan bisa stunting berapa gitu, bisa juga diambil di tingkat di atasnya. Jadi di puskesmas misalnya mau ngelihat satu puskesmas semuanya, itu bisa. Mas Wira, kalau entrian ini itu kita tuh hanya ngentri hasil dari penimbangan atau di situ aplikasi itu sudah langsung menunjukkan hasilnya. Misalnya balita A usia 4 tahun 10 bulan dengan tinggi sekian, berat sekian, hasilnya BB per U, PB per U, BB per TB sudah ada atau hanya entrian hasilnya? Bisa, jadi cukup masukin data mentahnya, jadi angkanya aja, misalnya tinggi badannya berapa, berat badan berapa, nah nanti di sana yang membaca, yang menginterpretasikan bahwa anak ini status gizinya apa, itu nanti aplikasi yang membaca secara otomatis. Oh gitu, berarti semuanya ya, dari ibu hamil, balita, remaja putri sama ibu nifas. Geriatri nggak masuk nih? Geriatri belum. Mungkin belum. Ada aplikasi lain gitu ya. Mungkin ada aplikasi lain ya. Ditunggulah ya. Ditunggu aja. Nah, terkait dengan entrian itu, ini kan entrian banyak nih di lapangan. Ini yang punya akses itu siapa? Kalau kita tuh dibagi-bagi. Minum dulu Mas, minum dulu. Cukup gak apa-apa. Udah. Kita tuh dibagi-bagi. Jadi kalau di Wonosobo itu kalau balita itu yang entry teman-teman kader sama petugas gizi. Jadi kan di entry sebenarnya nggak cuma pengukuran, ada tindakan juga itu bisa di entry. Jadi misalnya balita itu dilakukan konseling, dilakukan dirujuk ke rumah sakit. Nah, itu ada di entry di situ. Nah, kalau yang kayak gitu, tindakan itu yang entry nanti teman-teman petugas gizi. Ngentry dia dapat PNT berapa itu juga ada entrian itu. Nah, itu kader sama petugas gizi. Kemudian kalau remaja putri itu kalau di puskesmas yang entry teman-teman pemegang program remaja sama petugas gizi. Jadi petugas gizi itu semuanya iya gitu. Cuma nanti di backup sama teman-teman yang lain kayak bidan. Berarti nanti bertanggung jawab sama ibu hamil dan ibu nifas. Berarti ibaratnya teman-teman ahli gizi itu koordinatornya ya, koordinator untuk capaian itu. Terus nanti pelaksana kita bisa bareng-bareng. Nah, ini masalah di lapangan nih. Kalau peran tenaga kesehatan nih, baik dari Prongkes, ahli gizi ataupun bidan terhadap ini, si aplikasi ini dia tuh gimana Mas? Perannya justru dibutuhkan banget gitu ya, karena entrian data ke aplikasi ini kan bukan entrian yang orang awam ngerti gitu ya. Gitu. Jadi memang butuh peran nakes yang kemudian harus mengentri ini dan kemudian membaca hasilnya. Karena kalau misalnya orang awam yang entry, pastinya kan bisa ngentri mungkin, tapi belum tentu bisa membaca hasilnya. Ini maksudnya, misalnya ya, remaja putri anemia. Ini orang-orang ngertinya ya anemia aja, tapi nggak ngerti kenapa ini anak ini dikatakan anemia, cut off-nya apa sih gitu. Kok bisa HB, misalnya HB-nya 10 kok dikatakan anemia, terus ada anemia ringan, berat, sedang kayak gitu. Nah, makanya teman-teman tenaga kesehatan perlu gitu dan dibutuhkan ketika ngentri ini. Dan kalau nggak ada mereka ya pasti nanti capaiannya sangat rendah gitu. Jadi teman-teman itu yang ngentri. Karena emang banyak banget ya. Banyak. Kalau ini kaitannya dengan stunting nih, lagi-lagi karena ini aplikasi ya, aplikasi berarti kan ada usernya ya. Terkait dengan penanganan stunting ini, ketika misalnya manfaatnya itu apa? Manfaatnya sebenarnya kita bisa mendeteksi kondisi di lingkungan itu ya. Jadi di wilayah itu kira-kira seberapa parahnya sih angka stunting misalnya dari stunting ya. Karena di
Perpres 72 di apa namanya upaya percepatan penurunan stunting itu juga memang ada salah satu strateginya adalah penguatan surveillance data. Jadi penguatan data informasi gizi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu kan harus ada dasarnya. Dasarnya itu kan dari data. Nah, data ini yang kemudian jadi pertimbangan nantinya ke depan kita harus seperti apa. Kalau memang di Wonosobo misalnya, ini ternyata melihat dari data di EPPGBM itu parah, berarti kan memang harus ada perhatian khusus yang lebih gitu. Jadi kita bisa ngeliat nih dari tahun ke tahun, ada nggak sih tren penurunan atau malah justru ada tren penaikan kayak gitu. Artinya hasil dari entrian ini menjadi dasar ya, menjadi dasar penetapan program kayak gitu. Secara masyarakat, kalau misalnya individual kan ya kita ngelihat cuma data perorangan. Gitu. Tapi kalau ini kita bisa bikin program yang bisa generalisir untuk banyak orang, untuk masyarakat gitu. Nah, kan kemarin nih, minggu kemarin kita udah kedatangan Pak Win ya, yang dari dinas juga. Itu kan ada beliau cerita tentang PMT untuk balita yang tidak naik 2 kali atau gizi kurang, gizi buruk ya kayaknya ya. Ini juga berdasarkan data dari hasil entrian ini. Kalau itu iya, jadi siapa yang kemudian berhak mendapatkan PMT itu ya kita ngelihatnya dari data EPPGBM. Jadi dilihat, oh ternyata ada sekian data gizi kurang, dan kemudian orang-orang tersebut yang kemudian kita kasih PMT lokal itu berdasarkan hasil data. Berarti kalau datanya bolong-bolong ya otomatis nggak kerekap. Nah itu ya, makanya kadang kasihan kalau teman-teman balita, orang tua yang punya balita, ternyata balita itu gizi kurang tapi tidak dibawa ke posyandu dan akhirnya tidak terekap nih. Akhirnya ketika ada program dia tidak tersentuh. Gitu. Gini, kalau Mas Wira itu kan posisinya berarti ibaratnya tuh kayak adminnya ya. Adminnya. Ahli gizi data saya di kabupaten. Ahli gizi data. Ini cabang baru ahli gizi data. Berarti selain ahli gizi klinik, ahli gizi masyarakat, nanti ada ahli gizi data. Iya. Ahli gizi data Kabupaten Wonosobo. Nah, dapat data dari teman-teman Puskesmas nih. Teman-teman Puskesmas pasti punya kendala sendiri ya untuk dapat data itu. Kalau dari Mas Wira sendiri, gimana? Itu kendala yang sering ditemui apa nih? Kalau kendala pasti yang pertama namanya aplikasi pasti berkaitan dengan jaringan, ya kan? Kita apalagi kadang tuh bisa jaringan tuh kadang bagus, kadang enggak. Apalagi kalau sekarang nih hujan, sekarang tiba-tiba hujan deras, anginnya badai gitu ya. Itu kadang akhirnya sulit untuk mengakses. Kemudian juga karena ini aplikasi satu servernya tuh di pusat gitu, di Kemenkes, dan yang akses tuh ya semua satu Indonesia tuh mengakses itu. Jadi kadang ada aja kayak server down gitu-gitu sih. Sama paling mungkin perangkat ya. Karena perangkat saya tuh kan tidak begitu mumpuni kadang ya. Kadang kalau misalnya datanya sampai ribuan, jadi saya pernah download data stunting satu kabupaten itu bisa nunggu berjam-jam karena ribuan. Jadi 2022 itu stunting Wonosobo itu ada 8 ribuan balita, dan itu saya harus download satu-satu. Nah itu kadang jadi berat kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Kalau yang lain-lain nggak begitu terasa. Nggak usah berat Mas, yang berat itu rindu katanya ya. Oke. Lagi-lagi memang harus mikirnya agak lama nih kalau ngomong masalah aplikasi, dan ini memang sebenarnya bukan hal yang baru kalau untuk teman-teman Puskesmas atau teman-teman ahli gizi yang ada di dinas atau wilayah ya. Tapi kalau untuk kami yang di rumah sakit memang ini menjadi sesuatu yang baru dan kami belum memegang sendiri gitu ya Mas ya. Sekarang udah mulai kayaknya ya. Iya, karena undangan kemarin. Ini di skip dulu ya. Ini biar agak lebih dingin. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi di Bincang Gizi, tetap di Sonegoro FM 107,3. Kita mau dengerin lagunya Bicara ya. Oke, tetap stay tune. Masih di Sonegoro FM 107,3 di Bincang Gizi. Sudah beranjak 30 menit, sudah separuh jalan ya kita. Nah, masih ditemani sama Mas Wira. Sudah mulai menghangat membicarakan tentang aplikasi EPPGBM. Nah, tadi kan udah cerita nih banyak tentang aplikasi ini kaitannya dengan teman-teman yang di Puskesmas, walaupun sebenarnya juga belum selesai ya Mas bahasanya. Tapi saya mau tanya nih, kemarin itu kan belum lama rumah sakit ya
informasinya sih nggak cuma Rumah Sakit Wonosobo ya, ada beberapa rumah sakit di Wonosobo yang diundang oleh Dinas Kesehatan terkait acara pemanfaatan dan input data aplikasi EPPGBM. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi kan memang di tahun 2023 ini EPPGBM nggak cuma menjadi tanggung jawab teman-teman di puskesmas. Karena balita itu kan nggak semuanya berhenti periksa ke puskesmas. Ada yang kemudian misalnya ada kasus penyulit gitu ya yang nggak bisa ditangani di puskesmas, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Atau bahkan ada yang langsung datang ke rumah sakit, kan ada juga tuh balita yang periksanya langsung ke rumah sakit gitu. Nah, jadi kemarin kita undang itu supaya nanti kalau ada balita kasus khususnya gizi buruk ya, dan ke depan sepertinya nanti stunting juga akan masuk, yang periksa ke rumah sakit itu didata. Jadi nanti di puskesmas juga bisa tahu nih, oh anak ini ternyata kemarin habis sakit. Jadi kalau status gizi di bulan selanjutnya itu ada aneh, kita bisa ngelihat oh ternyata habis dari rumah sakit, diagnosanya ini, kemudian kemarin telah dikasih perawatan ini gitu. Berarti maksudnya adalah rumah sakit itu punya akses untuk ikut mengentry data terkait dengan riwayat kesehatan kalau si anak itu adalah datang ke rumah sakit dan mendapatkan intervensi. Betul. Gitu. Itu hanya untuk gizi buruk. Kalau saat ini masih gizi buruk, tapi kemarin sih setelah pertemuan yang di tingkat nasional itu sudah disampaikan bahwasanya ke depan balita stunting juga akan bisa diinput di situ gitu. Tapi saat ini memang fokus ke tata laksana gizi buruk terlebih dahulu. Berarti artinya ketika rumah sakit itu bisa mengentry, rumah sakit pun bisa melihat riwayat belakang. Betul, ya. Itu enaknya pakai aplikasi ya. Jadi kalau misalnya servernya nggak dong. Tapi insya Allah kalau rumah sakit malah lancar biasanya. Nah, kalau dulu misalnya ada anak periksa ahli gizi butuh data riwayat kan harus nanya atau enggak minta KMS buku KIA-nya lah kalau kayak masih gitu. Ada ya. Nah, kalau masih ada, kalaupun misalnya harus nunggu, biasanya harus pulang dulu ngambil gitu ya. Kalau misalnya pakai aplikasi ini, ketika kita buka di aplikasi otomatis kelihatan oh anak ini sebelumnya ternyata memang misalnya anak gizi buruk ternyata sebelumnya udah 5 bulan terakhir ini status gizinya udah dari kurang sampai ke gizi buruk misal gitu. Jadi petugas gizi akhirnya mengintervensi juga lebih enak kan kalau klien historinya lengkap gitu. Terarah ya artinya. Terarah. Rumah sakit itu yang punya akses siapa? Petugas gizi. Jadi saat ini masih petugas gizi, tapi mungkin di kemudian hari bisa aja bidan juga bisa punya akses. Kalau memang itu terkait dengan ibu hamil. Karena kan baik lagi di EPPGBM itu kan ada ibu hamil, ibu nifas, balita sama remaja putri. Nah, saat ini memang baru balita nih yang masuk ke rumah sakit. Udah mulai ada entry belum Mas di rumah Sudah, sakit? Beberapa rumah sakit sudah ada yang entry gitu. Tapi memang kemarin tuh ya tadi yang saya bilang kendala itu server down gitu ya. Kadang ada server down atau ada beberapa perbaikan di dalam aplikasinya itu akhirnya kemarin terkendala beberapa minggu, dan 1 minggu terakhir ini udah ada 2 kalau nggak salah 2 balita yang kemudian masuk karena gizi buruk dan di entry di aplikasi. Artinya nanti informasi itu tidak terputus ya. Ini kalau cerita masalah dulu, ada balita dari wilayah masuk ke rumah sakit dengan gizi buruk nih, di rumah sakit sudah diberikan intervensi. Ketika kembali kita harus menginfo nih ke teman-teman petugas gizi puskesmas untuk bisa meneruskan program intervensinya apa kan seperti itu. Tapi kalau seperti ini teman-teman puskesmas juga harus aktif ya. Kalau misalnya itu harus buka dulu, apa perlu tanya apa gimana nih? Misalnya ada balita dari habis rawat inap nih, gizi buruk, kemudian pulang, itu harus menginfokan ke ahli gizinya, ke bidannya, atau gimana nanti sistemnya agar nyambung? Enggak, jadi nggak harus petugas puskesmas rumah sakit, petugas gizi rumah sakit ngomong ke ahli gizi puskesmas nggak harus. Itu yang dulu, maksudnya dengan adanya aplikasi ini nggak harus. Jadi petugas puskesmas bisa ngakses kapanpun. Jadi petugas puskesmas itu bisa ngelihat ada berapa aja hari ini balita yang dirawat. Jadi juga kita bisa ngelihat riwayat tindakannya apa aja tuh, bisa ngeliatin daftarnya. Nggak itu cuma ada itemnya. Ada item perawat. Namanya sama, EPPGBM juga kalau rumah sakit? Sama, jadi itu tadi yang Pelitakesmas. Jadi di dalam satu pintu, misalnya pintunya si gizi terpadu, di dalamnya ada ruangan EPPGBM, ada ruangan Pelitakesmas, dan puskesmas juga punya akses ke Pelitakesmas gitu. Jadi
Nanti puskesmas juga bisa ngelihat daftar balita rawat jalan misalnya gitu ya. Nanti kelihatan tuh balita yang rawat jalan siapa aja, rawat inap satu kabupaten siapa aja tuh bisa kelihatan. Berarti harus rajin-rajin buka ya. Rajin-rajin buka. Kalau nggak buka nggak tahu juga. Betul. Gitu. Makanya ya itu jadi kendala juga, Mbak. Kendalanya gimana? Itu jadi kendala juga karena kan puskesmas itu kan harus rajin-rajin buka, sedangkan di Wonosobo petugas gizi puskesmas tuh mayoritas kalau nggak satu ya dua gitu ya, dan paling banyak yang satu gitu. Nah, baiknya memang ini mungkin bisa jadi salah satu saran ya. Ngobrol ya, ini kan ngobrol ya, nggak apa-apa. Salah satu saran masukan gitu ke siapapun itu. Kalau bisa memang petugas gizi jangan cuma satu di puskesmas, karena ya tadi beban kerjanya cukup banyak. Kemudian tadi ada tambahan aplikasi, tapi ahli gizi puskesmas harus ngurusin yang rawat jalan di sana, atau mungkin yang beberapa rawat inap juga harus mengurusi yang dirawat inap, ditambah ada program UKM yang ke masyarakat gitu. Jadi memang sebenarnya idealnya itu minimal 3 ahli gizi itu di puskesmas. Sudah pernah dibahas belum di tingkat dinas, Mas? Sudah pernah ada sedikit-sedikit omongan sih gitu. Iya. Tapi semoga nanti bisa terwujud ya, minimal 3, karena ya tadi ada yang fokus ngurusin data, adminnya bahasanya, ahli gizi data bahasa saya. Kemudian mungkin ada yang ahli gizi masyarakat fokus ke kegiatan UKM, sama ahli gizi yang fokus ke pelayanan di puskesmas yang perorangan. Ahli gizi data nggak perlu sekolah sendiri kan ya? Oh, sama enggak. Kan ya? Sama. Justru ahli gizi data ini yang harus tahu dua-duanya, karena kan dia juga harus mengetahui program masyarakat, mengetahui yang perorangan pelayanan klinisnya di puskesmas. Saya malah agak nggak ketawa sih, cuma agak tergelitik sama teman-teman di puskesmas ya. Ini kan banyak banget ya, data entriannya banyak. Kemudian teman-teman juga ada yang rumah sakitnya, puskesmasnya adalah rawat inap, belum tadi yang UKM. Dan ada nggak sih teman-teman puskesmas tuh yang masih double job, misalnya jadi bendahara nih, banyak, atau jadi apalah banyak gitu. Ada yang jadi koordinator UKM dan lain sebagainya, banyak itu. Artinya ini capaiannya ini nggak ya tadi akhirnya banyak kendala lah ya. Akhirnya banyak yang telat. Kalau misalnya ngentri jadi harus hari ini di entry, akhirnya malah telat, jadi ngentrinya besok numpuk. Nah itu karena SDM. Jadi karena SDM-nya terlalu sedikit, efeknya ya akhirnya capaian di kabupaten juga nggak begitu kalaupun bisa tinggi sampai 100%, tapi harus butuh waktu gitu. Harusnya yang bulan ini diukur anak-anak di entry-nya, misalnya cepat-cepatnya harusnya kan bulan itu juga, atau enggak 1 minggu pertama di bulan berikutnya. Tapi akhirnya kayak kemarin Februari itu mundur sampai beberapa bulan. Kemarin Januari, Mas, ini baru Februari. Oh, mestinya yang Februari 2022, pengukuran 2022 itu sampai mundur bulan Mei itu baru semuanya terentry. Oh gitu, mundurnya banyak banget ya, Februari, Maret, April, Mei, sampai 3 bulan. Itu. Saya malah pengen tahu nih, Mas Wira itu kan merekap data hasil entrian EPPGBM itu per bulan nih. Kalau misalnya entrian itu komplit 100% sesuai deadline, per bulan itu nanti kan dilaporkan, atau entah itu data tuh nanti outputnya buat apa? Apakah selalu ada program baru setiap bulan atau gimana? Enggak, jadi tindak lanjutnya gitu loh. Outputnya itu yang pertama pasti kita kasih feedback ke teman-teman di puskesmas. Jadi dari laporan bulan itu dikasih ke puskesmas, nanti kepala puskesmas. Feedbacknya data lagi. Data lagi kita kasih, bukan. Feedbacknya data dulu. Data kita tarik semua satu kabupaten satukan, terus kita kasih ke puskesmas. Jadi kayak raport gitu. Nah, jadi pihak puskesmas nggak cuma ngelihat puskesmasnya dia. Jadi mereka bisa ngelihat juga capaian puskesmas yang lain. Jadi ini kayak kompetisi. Jadi nanti bagus-bagusan lah gitu. Itu ada reward nggak? Nah itu kan, mungkin itu catatan juga ya, harusnya ada reward. Raport itu kan biasanya. Tapi ada reward juga dari nilai. Reward, punishment gitu kan ya. Jadi ada. Jadi nanti kalau punishment pasti ada sanksi, mungkin tertulis gitu ya, atau lisan gitu. Tapi kalau misalnya reward dari nilai kan ada capaian indikator puskesmas juga kan gitu. Jadi itu yang kemudian nanti dapat nilai. Nanti puskesmas yang bagus ya nilainya bagus-bagus kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya nilainya bagus, otomatis kalau misalnya masyarakat ngelihat, otomatis masyarakat lebih percaya diri, lebih pede kalau mau periksa ke puskesmas, seneng gitu. Capaian puskesmas itu emang bisa dilihat masyarakat, bisa diakses? Bisa dilihat gitu. Jadi kelihatan di puskesmasnya biasanya nanti dipampang tuh nilainya di depan. Oh gitu ya. Gitu. Dan kita biasanya kan di dinas juga jadi mempublikasi ke teman-teman semuanya, masyarakat bisa tahu mana sih puskesmas yang paling bagus kayak gitu.
Ya sebenarnya semuanya bagus ya, semuanya puskesmas bagus, cuman semuanya memang semuanya itu tetap harus ada penilaian. Bagus cuma dengan ini masalah sendiri-sendiri gitu. Gak ada yang nggak bagus. Ya kan, ini mikirnya agak mikir dulu nih. Baru kali ini kedatangan ahli gizi Dinas Kesehatan spesialis data, ahli gizi data cabang baru sebagai ahli gizi. Saya pun nggak tahu pendalamannya seperti apa. Jadi mohon maaf kalau hari ini hostnya agak-agak lola ya. Ya tetap nanti kita akan kembali lagi di Bincang Gizi. Tetap stay tune di Sonogoro FM 107,3. Kita break dengan lagu Leodra Sang Dewi. Masih di Sonogoro FM 107,3 di Bincang Gizi, mendekati menit-menit terakhir nih. Tarik nafas dulu untuk merangkai kata dan merangkai cerita. Mas Wira kan tadi udah cerita nih terkait dengan teman-teman ahli gizi masyarakat, ya ahli gizi yang di Puskesmas. Udah nggak ngomongin ahli gizi data lah, ahli gizi masyarakat. Tadi Mas Wira cerita ini terkait dengan antrian EPPGBM yang banyak. Kemudian belum dengan misalnya kalau puskesmasnya adalah rawat inap, belum kalau yang dia masuk menjadi PC atau bagian UKM rata-rata ya. Atau misalnya nanti masuk jadi bendahara atau apa ya, saya kurang paham. Ini saya gimana nih? Bisa membayangkan Mbak, sesibuk itu petugas gizi. Nggak usah dibayangin, kan saya udah punya pengalaman. Mantan kan ya. Mantan puskesmas. Mantan pacar gitu kan, tahu sendiri pekerjaannya. Suaminya. Mantan gitu. Iya. Nggak usah pakai clue gitu lah ya. Itu ini kan waktu kan nggak bisa terus hanya di ngentri EPPGBM ya. Mereka masih punya posyandu nih, masih punya kelas ibu hamil, masih punya kelas balita kayak gitu. Nah ini pernah nggak duduk bareng atau dengan situasi seperti ini tuh gimana? Ya. Dari Mas Wira atau mungkin teman-teman dinas nih ke teman-teman puskesmas gitu. Ya jadi itu yang jadi permasalahan juga sih ya. Ya tadi yang saya bilang, makanya puskesmas itu seenggaknya minimal ada 3 petugas gizi. Karena bayangin kalau misalnya satu ya Mbak ya. Saya ceritain nih detailnya kalau misalnya kita bayangin kalau kita sebagai ahli gizi di puskesmas. Kita berangkat pagi harus pelayanan tuh. Pelayanan konsultasi gizi kan. Di puskesmas kan ada konsultasi gizi dan itu tuh rame. Mayoritas tuh rame karena di puskesmas kan banyak ibu hamil, anak balita kayak gitu. Dan kalau dia sakit, itu mayoritas di dalam juga ada rujukan internal masuk ke konsultasi gizi gitu. Nah, itu pagi harus ngurusin itu. Belum kalau misalnya di pagi-pagi itu juga ada kegiatan posyandu yang petugas gizi harus datang. Setiap posyandu itu harus datang apa enggak? Sebaiknya harus. Karena saya punya pengalaman yang ketika saya datang ke posyandu itu nggak selalu ada ahli gizi. Jadi sebenarnya itu kalau di posyandu tuh hanya cukup nimbang, datang, register, nimbang, catat, dapat PMT udah, atau kadang-kadang ada kelas khusus yang plus penyuluhan atau gimana? Enggak, jadi sebenarnya kan di di meja posyandu itu kan ada meja khusus pelayanan kesehatan. Itu yang harusnya nakes yang ada di situ, dan nakes yang ada di situ biasanya kolaborasi, nggak cuma petugas gizi sih, ada bidan dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin harusnya petugas gizi juga datang di sana, karena kan itu salah satu programnya juga kan gitu. Nah, bayangin kalau misalnya petugas gizinya 1, tapi pagi harus pelayanan. Sehari posyandunya 3. Nah, itu harus bolak-balik. Nah, akhirnya kan ada yang dikorbankan. Makanya tadi mungkin mbaknya pernah ke posyandu tapi petugas gizinya nggak ada misalnya gitu. Karena ada akhirnya ada yang harus dikorbankan. Misalnya tadi entah posyandunya yang kemudian nggak didatangi, atau malah konseling gizinya kemudian ditinggal. Yang di puskesmas itu. Yang di puskesmas. Akhirnya ya itu kadang Bu Bidan di puskesmas juga merangkap jadi ahli gizi juga tuh. Jadi menerima konsultasi gizi karena posisi di situ ahli gizinya nggak ada, sedang kegiatan di masyarakat.
gitu. itu baru sampai siang selesai. Kemudian setelah siang masih ada kegiatan penyuluhan biasanya ke masyarakat, atau kita ada juga kegiatan pelacakan kasus gizi, misalnya ada gizi buruk, kemudian petugas puskesmas bertanggung jawab untuk ngecek kunjungan ke rumahnya gitu, apakah benar balita itu gizi buruk, terus udah sampai kena kepegang sama nakes apa belum. Kalau belum berarti nanti ke depan harus diperhatikan. Itu masih ada kegiatan gitu. Belum tadi misalnya penyuluhan, ada kelas-kelas ibu hamil, kelas balita, di kita ada pos pemulihan gizi, masih banyak kelas kayak gitu. Nah itu udah habis tuh jam kerja harusnya kan, tapi mereka masih pulang ke puskesmas harus ngurusin SPJ data dulu, SPJ dulu ya, pelaporan kegiatan hari itu. Itu tuh harus ngurusin itu. Makanya kadang mereka ngentrinya EPPGBM itu malam. Makanya kadang saya juga sebenarnya kasihan ya, Jo. Mereka sebenarnya kasihan itu cuma sebenarnya kasihan ya, bener-bener kasihan apa enggak tuh? Bener kasihan. Nah, saya ceritain di 2022 ini kan harusnya diantri semua data ya. Jadi tapi saya sebagai ahli gizi di dinas kesehatan, di dinas kesehatan, saya tuh pekewuh, bahasa sebutnya pekewuh sama teman-teman di puskesmas karena sudah sangat crowded beban kerjanya. Akhirnya yang di 2022 bulan Februari sama Agustus kita di dinas kesehatan kerjasama ngentriin data-data teman-teman di puskesmas. Selesai? Alhamdulillah udah selesai. Tangan dong, ya kan? Gitu di tahun 2022. Jadi data 2022 kita entriin. Padahal ini hanya 2 bulan. Februari 2 bulan itu Agustus per puskesmas kita ngentriin, karena ya tadi sebenarnya kan itu yang ngentri harusnya puskesmas. Tapi karena kita ngerasa kasihan beban kerjanya banyak banget dan tiap bulan nambah mulu gitu ya. Ya akhirnya ya itu. Ini selain entry yang seperti ini, ada nggak kegiatan lain yang tiba-tiba diberikan ke teman-teman ahli gizi puskesmas terus harus ngapain ada, gitu? Ada. Jadi tiap tahun tuh pasti enak banget soalnya. Tiap tahun tuh pasti ada aja misalnya tambahan kegiatan. Misalnya inovasi dari Kemenkes gitu ya, ada kegiatan. Misalnya kemarin sebenarnya kegiatan itu bagus. Saya juga mengakui kegiatan itu bagus, manfaatnya genah kelihatan gitu ya. Tetapi memang SDM di puskesmas kurang gitu aja. Jadi ya akhirnya nggak optimal ya. Ibaratnya gitu satu ahli gizi harus merantasi semuanya. Satu siswa, satu anak yang unggul di bidang ini nggak optimal, tapi harus menguasai semuanya. Nah, ngomong-ngomong masalah optimalisasi nih, dengan sebanyak itu menurut saya nih, akhirnya teman-teman itu terkendala untuk bisa mengoptimalkan potensinya ya terkait pengembangan program sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kayak gitu kan nggak bisa nih disamain. Kalau ini udah jelas program nasional, tapi mungkin teman-teman ahli gizi yang di Puskesmas Wadas Lintang sama yang di Kejajar kan dia punya masalah dengan pendekatan budaya yang berbeda. Itu akhirnya nggak muncul sepertinya ya Mas. Iya. Jadi tapi sebenarnya kalau nggak muncul ya ada muncul gitu ya. Ada, cuman memang nggak optimal, nggak maksimal ya tadi karena waktunya sudah habis untuk untuk ngurusin data kayak gitu. Harus ngurusin segala hal berkaitan dengan administrasi lah bahasanya gitu. Akhirnya mereka terkuras waktunya untuk itu. Dan ya begitulah. Ya bayangin aja, jangan kan bukan masalah pengembangan diri, buat keluarganya sendiri. Orang kita kan kerja buat siapa sih, Mbak? Ya kan, kerja kan buat keluarga ya. Pengalaman sih. Kerja kan buat keluarga. Misalnya saya ngelihat yang udah berkeluarga. Kalau saya kan pulang, ya saya ngekos jadi. Jomblo ya, saya jomblo jadi belum ada gitu. Nah, misalnya kalau yang lain kan mereka kerja kan buat keluarga, tapi malah akhirnya keluarganya dikorbankan demi kerjaan. Ini survei apa gimana nih? Itu yang dikatakan Pak Win kemarin sebelum pensiun. Saya ingat gitu ya. Jadi janganlah kalau kerja itu jangan kebalik. Kita tuh kerja untuk keluarga, bukan keluarga dikorbankan untuk mengambil pekerjaan. Catat ya, kita kerja buat keluarga. Jadi jangan korbankan keluarga. Jangan korbankan keluarga. Itu dari Pak Win yang udah pensiun loh ya, bukan dari Mas Wira atau bukan dari saya. Saya ngadopsi itu, bagus katanya. Berarti kalau udah nggak jam kerja kamu langsung off nih, nggak melayani teman-teman gitu. Harusnya begitu, tapi ya gimana lagi ya, karena yang bener katanya nggak mau diganggu nih kalau lagi libur. Bukan nggak mau ya sebenarnya membatasi untuk diganggu, tapi tetap aja akhirnya libur-libur harus buka laptop lagi, harus ngurusin itu lagi. Iya, udah 1 jam ya Mas? Udah 1 jam. Udah 1 jam, tapi kayaknya masih banyak mau cerita. Saya mau
ini wes apa kesimpulan terakhir, apa pesan, apa clue dari Mas Wira nih buat menyemangati teman-teman yang di Puskesmas? Apa nih pesannya nih? Oke. Jadi terakhir ya, ini sebagai closing statement lah bahasa kerennya ya. Oke. Jadi saya ucapin semangat lah ya, semangat buat teman-teman Puskesmas karena Semangatnya yang semangat gitu dong. semangat teman-teman Puskesmas karena memang beban kerja kita cukup, bukan kita ding ya, bersama lah ya. Bersama. Khususnya teman-teman di Puskesmas beban kerjanya kan makin hari makin bertambah. Tapi harapannya sebenarnya dengan EPPGBM ini tuh beban kerjanya lebih teringankan gitu. Jadi yang dulunya harus manual gitu, akhirnya sekarang udah ada sistem yang bisa otomatis. Sebenarnya ini aplikasi ini tuh bagus gitu, bagus untuk meringankan kerjanya teman-teman gitu. Tapi ya harapannya lah tadi ya saya bilang, seenggaknya Puskesmas tuh minimal 3 ahli gizi lah. Gitu, ada ahli gizi data, ahli gizi Puskesmas, ahli gizi yang ngurusin perorangan atau klinis gitu. Amin gitu ya. Ya, amin yang besar. Akhirnya nanti semuanya bisa lebih optimal ya. Jadi itu ya tadi SDM yang bagus dan kapasitasnya yang juga bagus dan jumlahnya yang sesuai, itu saya yakin nanti kinerjanya juga makin bagus dan Puskesmas makin top, dan saya yakin program kesehatan di Indonesia makin bagus gitu lah ya. Luar biasa. Ya, karena pada prinsipnya aplikasi itu kan sebenarnya memudahkan kerja Betul. manusia ya. Betul. Cuma sekarang kendalanya adalah karena ini sistem baru, jadi belum terbentuk habit. jadi jadi belum masih terbentuk proses itu juga. Jadi pendekatan memang gitu ya, butuh pengenalan. perjuangan. Jadi teman-teman Puskesmas harus semangat, nanti dapat reward dari Mas Wira. Ucapan Reward- selamat. Rewardnya bukan Puskesmasnya tapi personalnya nih. Nanti Waduh. iya, ditunggu aja, udah disiapin. Baik. Tidak nyaman kalau kita tetap di zona nyaman ya. Jadi kita tetap harus berusaha untuk keluar dan menunjukkan bahwa kita itu punya eksistensi yang lebih dan berperan untuk masyarakat. Itu dari kami, Mas Wira dan saya Wahyu Pramitasari di Bincang Gizi edisi 3 Februari 2023. Kembali lagi minggu depan di Bincang Gizi juga. Nanti kayaknya kita mau ngebahas masih auranya Februari tentang penimbangan serentak ya Mas, sama vitamin A. Nggak tahu nih nanti saya mau duel lagi sama Mas Wira atau sama Yang yang Puskesmas lain aja lah ya. gitu kan. Biar nanti curhat-curhat sama Puskesmas. Iya, nanti biar lebih tergali lagi di sana ada apa. Jadi ditunggu. Tetap stay tune di Conogoro FM 107,3. Tayangan ini juga nanti bisa dilihat di YouTube-nya RSUD Wonosobo. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.